Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Tawakal, salah satu dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Baik, konsentrasi saya adalah mengajar di bidang mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan hal tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat tujuan metode pengajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk menulis karya ilmiah yang berkualitas baik secara konten dan penulisan, serta tentu saja terbebas dari plagiarisme. Dengan mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai kompetensi berikut. Yang pertama, mahasiswa akan mampu mengorganisasikan, menyusun, menghubungkan kata-kata menjadi kalimat efektif dan paragraf yang kohesif, koheren dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa akan mampu memperlihatkan sikap anti plagiarisme dengan mampu memparafrasekan kalimat dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa akan mampu memproduksi dan mempublikasikan karya ilmiahnya dengan similarity tidak melebihi 30%. Guna mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Topik-topik tersebut yaitu yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan umum bahasa Indonesia. Yang ketiga, kalimat efektif. Yang keempat, paragraf kohesif dan koheren. Yang kelima, plagiarisme. Yang keenam, pengutipan dan aplikasi reference. Yang ketujuh, parafrase. Yang kedelapan, serta karya ilmiah baik secara teoritis maupun praktik. Buku-buku yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang kedua, buku seri Terampil Menulis Bahasa Indonesia Kalimat dan Paragraf. Yang ketiga, seri Terampil Menulis Bahasa Indonesia Paragraf yang ditulis oleh Profesor Joko Saryono dan Profesor Sucito tahun 2020. Yang keempat, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima, dalam prakteknya juga meminta mahasiswa untuk sering membaca KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, saya menggunakan 4 metode perkuliahan, yaitu yang pertama, brainstorming. Metode ini membuat mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, melakukan interpretasi, analisis, evaluasi yang dilanjutkan dengan eksplanasi pendapat mereka mengenai suatu topik. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam setiap pertemuan untuk memacu kemampuan diri mereka. Yang kedua, cooperative learning. Metode ini melatih mahasiswa untuk bekerja sama dalam berdiskusi dan diakhiri dengan menyimpulkan bersama mengenai topik tersebut. Yang ketiga, problem based learning. Problem-problem kebahasaan dijadikan sumber belajar dalam metode ini. Selain memecahkan permasalahan, mahasiswa juga akan dituntut menghasilkan sebuah teks sebagai tindak lanjut dari pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, demonstrasi. Pada metode ini, mahasiswa diminta untuk mendemonstrasikan teknik penulisan karya ilmiah yang diakhiri dengan penulisan karya ilmiah, baik berupa proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan penelitian. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan 2 saluran. Yang pertama, Microsoft Teams digunakan sebagai saluran utama dalam pembelajaran daring. Yang kedua, grup WhatsApp sebagai media komunikasi di luar jam perkuliahan. Dalam grup WhatsApp, saya terbiasa berdiskusi dengan mahasiswa mengenai topik-topik kebahasaan, dan tak jarang mahasiswa juga berkonsultasi melalui grup tersebut. Guna menilai capaian kompetensi mahasiswa, pendekatan yang saya gunakan adalah assessment of learning dan assessment for learning. Adapun instrumen assessment yang saya gunakan adalah tes lisan, tes tulis, tentu saja yang dilengkapi dengan rubrik analitik maupun rubrik holistik. Di awali perkuliahan, saya
harus menjelaskan pada mahasiswa mengenai kontrak belajar dan asesmen yang akan saya gunakan. Hal tersebut memberikan pemahaman kepada mahasiswa apa saja yang harus mereka lakukan, mereka selesaikan, bagaimana melakukannya, dan bagaimana mereka dinilai. Selain itu, saya juga menjelaskan mengenai presentase penilaian untuk performansi, tugas, UTS, dan UAS. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan perkuliahan yang saya lakukan secara online menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Baik, sehat luar biasa, patut kita syukuri bahwasanya kesehatan itu lebih utama daripada yang lainnya. Nah, teman-teman, kita sudah menginjak di pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang kelima yaitu terkait kalimat efektif. Masih ingat kontrak kita ya? Kemarin yang hadir tepat waktu, terus bertanya, mengerjakan tugas, mengikuti UTS dan UAS, maka itu akan mendapatkan nilai yang baik. Seperti itu ya. Jadi ingat teman-teman, kontrak kuliah kita yaitu sebagai acuan dari penilaian dari mata kuliah ini. Nah, kalimat efektif teman-teman, kalian sudah tahu ya yang namanya kalimat. Kalimat itu apa? Mbak Hidayah tahu kalimat itu apa? Kumpulan dari kata, Pak. Oke, bagus. Kumpulan dari kata itu adalah kalimat. Mbak Zahratun Ainun Nafi'ah tahu enggak yang namanya kalimat? Kumpulan dari kata-kata untuk Oke, baik. maksudnya gitu, Pak. Iya, bagus. Ya, benar semuanya. Nah, sebelum kita ke kalimat efektif, mari kita renungkan bahwasanya ada kata-kata mutiara, khairul kalami maqalla adalah sebaik-baik pembicaraan adalah singkat padat tapi jelas. Itu ya teman-teman. Jadi bagaimana kita menggunakan kalimat secara efektif, secara jelas, sesuai dengan maksud dan tujuan. Oke, selanjutnya. Nah, CPMK, kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Oke, CPMK dalam hal ini atau dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, materi kalimat efektif yaitu kemampuan menyusun kalimat efektif menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu secara lisan maupun secara tulis. Sedangkan sub CPMK-nya 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kalimat efektif. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif. Sub CPMK 3, mampu menjelaskan syarat-syarat kalimat efektif. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip kalimat efektif. Oke, selanjutnya kalimat efektif itu kalimat yang bagaimana? Kalimat efektif adalah kalimat yang secara jitu mewakili pikiran atau perasaan penulis. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang dimana itu gak bertele-tele gitu loh, yang tidak bertele-tele tetapi singkat, padat, dan jelas, itu yang dinamakan kalimat efektif. Selanjutnya di dalam kalimat efektif itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah kesatuan gagasan, selanjutnya kepaduan penalaran, penghematan atau keekonomisasi bahasa, selanjutnya penekanan, kesejaran, dan variasi. Di sini adalah syarat-syarat dari kalimat efektif. Oke teman-teman, selanjutnya ada 3 syarat tambahan. Yang satu adalah pilihan kata, ejaan, dan tanda baca atau pungtuasi. Ini 3 syarat tambahan dari syarat yang awal tadi. Selanjutnya, Kelihatan, Pak. oke, selanjutnya kesatuan gagasan itu yang perlu. Nah, di dalam kalimat itu harus ada yang namanya subjek, predikat.
dan boleh ada objek dan keterangan. Jika nggak ada objeknya gimana Pak? Nggak ada keterangannya. Boleh, yang namanya kalimat itu minimal ada yang namanya subjek dan predikat. Tetapi kadang ada suatu kalimat yang masih membutuhkan objek ataupun keterangan. Seperti itu. Contohnya Andi makan. Makan apa Pak? Nggak tahu. Makan apa? Nah, harus ada yang keterangannya. Agar apa? Agar si pembacanya itu tahu bahwasanya Andi makan bakso, jelas seperti itu. Selanjutnya subjek kalimat, bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan penulis. Seperti ini. Bagian kalimat yang diterangkan. Nah, ini adalah subjek kalimat. Selanjutnya ada predikat, bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan penulis tentang subjek atau bagian kalimat yang menerangkan. Selanjutnya ada ini, kelihatan objek kalimat Kelihatan Bapak. yang melengkapi kata kerja sebagai hasil perbuatan yang menerima yang diuntungkan. Ini adalah objek. Nah, ada subjek, ada predikat, ada objek, dan bisa ada keterangan. Selanjutnya bisa juga ada pelengkap. Andi makan roti di toko Ibu Ana. Contohnya seperti itu. Itu adalah pelengkapnya, keterangan melengkapi. Nah, bagian dari kalimat yang melengkapi kata kerja agar predikatnya menjadi utuh. Selanjutnya berbagai pelengkap, ada pelengkap subjek, ada pelengkap penghususan, ada pelengkap objek, ada resiprokal, ada pelengkap pelaku, ada pelengkap pemberi, dan ada juga pelengkap musabab ini. Selanjutnya ada lagi keterangan. Nah, bagian yang tidak merupakan bagian inti kalimat. Jika kalimat itu tidak ada keterangan, biasanya ada kalimat yang masih menjadi pertanyaan. Ini maksudnya seperti apa ya? Maka dalam kalimat tersebut harus ada yang namanya keterangan. Selanjutnya ada berbagai keterangan. Nih, ada banyak sekali terkait keterangan. Bisa dilihat keterangan akibat, kuantitas, perwatasan, alasan, objek, tempat, alat, sebab, modalitas, asal, subjek, tujuan, kualitas, syarat, perlawanan, waktu, dan ada juga keterangan peserta. Ini banyak sekali yang namanya keterangan. Ada dua jenis kesatuan kalimat, ada kesatuan kalimat tunggal, ada kesatuan gabungan atau majmuk. Untuk pertanyaannya ditampung dulu ya, nanti kita diskusi setelah pemaparan. Baik, selanjutnya ini contohnya bisa dilihat contoh di sini. Nah, nih, ia menyanyi, ia itu siapa? Menyanyi apa, di mana. Nah, itu masih membutuhkan objek dan keterangan. Ia menyanyi di Hotel Mawar, ia menyanyikan lagu kemesraan di Hotel Mawar. Ini menjadi seperti ini. Ia yang kemarin jatuh tertimpa tangga menyanyikan lagu kemesraan secara sempurna di Hotel Mawar, tempat reuni SMA Tunggang Langgang diselenggarakan. Kalau seperti ini Pak, tak lengkapi Pak, ini benar apa salah? Salah karena terlalu banyak ya, terlalu banyak. Seharusnya yang dibutuhkan informasinya bukan sampai kesehatan se-Asia Tenggara sehingga lalu lintas semeraut, bukan seperti itu, tetapi hanya siapa yang menyanyi, di mana, yang dinyanyikan apa, seperti itu. Siapanya itu ke siapa Pak? Nah, kesiapannya itu adalah orang yang jatuh tertimpa tangga. Ini selanjutnya SPO, pelengkap dan keterangan. Ini adalah susunan dari sebuah kalimat. Nah, ada kalimat majmuk, ada majmuk bertingkat seperti ini. Kepaduan berkaitan dengan hubungan timbal balik yang ada di antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Penalaran adalah alur berpikir yang berusaha agar kalimat dapat dipertanggungjawabkan, dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada kehematan atau ekonomisasi bahasa. Nah, selain BBM yang diekonomisasi, bahasa pun juga harus diekonomisasikan. Penggunaan kalimat
yang tidak berbelit-belit dan tidak boros, bertele-tele seperti itu. Intinya apa? Kalau kamu meminta uang nggak usah cerita ngalor ngidul ya, biasanya seperti itu kalau orang Jawa. Nah, panjang kalimat. Nah, sebaiknya bagaimana? Gunakan kalimat pernyataan sederhana yang mengandung tidak lebih dari 20 kata. Itu yang namanya kalimat. Jangan sampai melebihi dari 20 kata. Nah, terlalu lebih dari 20 kata, maka nanti kalimat itu akan membingungkan. Nah, ini 8 kata atau kurang. Ini adalah panjang kalimat. Keterbacaan sangat mudah dipahami. Nah, sama membuat 8 kata atau kurang dalam sebuah kalimat, maka itu akan mudah dipahami. 11 kata mudah dipahami, 14 kata agak mudah dipahami, 17 kata standar, 21 kata agak sulit dipahami, 25 kata sulit dipahami, 29 kata atau lebih sangat sulit dipahami. Jadi ketika kalian membuat sebuah kalimat, maka jangan sampai terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak, maka yang akan membaca itu akan bingung. Ini maksudnya seperti apa? Seperti itu ya. Selanjutnya cara membuat kalimat sederhana dan pendek. Menghindari peletakan anak kalimat dan kata keterangan di awal kalimat. Menampilkan segera pokok pikiran dan menukarkan kata-kata yang sulit dengan kata-kata yang mudah. Menggunakan kata yang lugas. Jangan menggunakan dua subjek, jangan pakai kata ulang. Ini cara membuat kalimat yang sederhana dan pendek agar lebih efektif seperti itu. Selanjutnya 10 prinsip penghematan kata. Pada umumnya, buatlah kalimat yang pendek-pendek pada kalimat yang sederhana daripada kalimat yang kompleks. Pilihlah kata yang lazim atau sering kita dengar. Jangan sampai kita ketika berbicara sama seseorang menggunakan kata atau kalimat yang orang itu sampai bingung. Ini maksudnya seperti apa? Nah, atau familiar word. Hindari kata-kata yang tidak perlu, berilah kekuatan pada kata kerja. Kalimat dengan 52 kata. Coba Mbak Hidayah, diperhatikan. Ini ada kalimat. Sedangkan pada surat keputusan. Nah, ini terlalu banyak apa terlalu sedikit, Mbak? Mbak Hidayah. Yang mana ya Pak? Kok enggak kelihatan? Enggak kelihatan? Oh, ini baru Pak, baru. Ini kebanyakan Pak. Banyak kan Banyak. lebih dari 52 kata. Gini teman-teman ya, diingat-ingat kalau kita membuat sebuah kalimat, jangan sampai kalimat itu diawali dengan kata hubung. Jika menggunakan kata hubung, maka kalimat itu akan mubazir gitu. Atau jadi tidak kalimat efektif. Nah, ini, sedangkan ini dibuang saja. Nah, perbaikannya seperti ini. Bisa dilihat ya, selanjutnya surat keputusan SK. Nah, ini tidak selalu kalimat pendek itu jelas. Tidak selalu kalimat pendek itu jelas. Jadi kucing makan tikus mati. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa versi. Kucing memakan tikus yang mati. Kucing memakan tikus yang mati. Berarti tikusnya memakan atau kucingnya yang memakan ini. Diperhatikan, kucing memakan tikus yang mati berarti kucingnya yang makan ya, bukan tikusnya yang makan. Masa ada tikus makan kucing? Nah, kucing memakan tikus yang mati. Berarti kucing memakan tikus yang mati dimakan oleh kucing. Selanjutnya ada kucing makan tikus lalu mati. Yang mati siapa? Kucingnya apa tikusnya? Nah, selanjutnya ada kucing makan tetapi tikus mati. Ada hubungannya apa enggak? Nah, selanjutnya ada lagi kucing makan dan tikus mati. Ada lagi sementara kucing makan, tikus mati. Waktu kucing makan itu ada tikus mati. Ada juga yang seperti ini. Oleh karena kucing makan, tikus mati. Jadi seakan-akan tikus itu mati karena kucing. Selanjutnya ada walaupun kucing makan, tikus mati. Nah, itu ada berbagai versi ya. Selanjutnya, penekanan atau fokus mengubah posisi dalam kalimat, mengulang kata yang penting, mempertentangkan kata atau gagasan, memberi partikel penekanan. Ada lagi contohnya ini langsung partikel penekanan seperti apa ya. Nah, ini katanya ada kata jelas. Nah, jelaslah bahwa persoalan tidak hanya sebatas mental birokrasi yang bobrok, tetapi mental seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang kampus. Contohnya seperti ini.
Nah, dan ada contoh kedua dan contoh ketiga bisa dipelajari ya. Nah, kesejajaran adalah penggunaan bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama untuk menjaga pemahaman dan fokus pembaca. Selanjutnya, kesejajaran terwujud dari urutan harus dinyatakan konstruksi bahasa yang sama, urutan harus dinyatakan dalam kelas kata yang sama. Variasi dilakukan dengan cara mewakili kalimat, panjang pendek kalimat, jenis kalimat, kalimat aktif atau pasif ini harus tahu. Ada kalimat langsung atau tidak langsung. Teman-teman ini sudah diajarkan ya semenjak SD itu ada yang namanya kalimat aktif dan ada kalimat pasif. Nah, kalau aktif itu subjeknya melakukan pekerjaan, jika pasif itu tidak melakukan pekerjaan. Masih ingat? Contohnya Andi makan roti. Nah, atau roti dimakan Andi, bukan roti yang makan Andi. Itu. Selanjutnya, jangan gunakan di awal kalimat ini yang perlu ditekankan. Jangan sampai kalau kita ingin membuat sebuah kalimat yang efektif, jangan sampai kita menggunakan kata hubung di awal kalimat. Dan, hingga, karena, sedangkan, sehingga, tetapi, yaitu, yang ini jangan sampai diletakkan di awal kalimat. Kenapa Pak? Mengapa Pak kok nggak boleh di awal kalimat? Karena mubadzir. Nah, nggak ada fungsinya, tidak ada fungsinya. Nah, ada penempatan kata seperti ini. Nah, saya sarapan bersama keluarga yang disediakan pembantu saya. Makalah ilmiah merupakan laporan hasil penelitian yang pendek, bukan olahraga bekas penyandang kusta nasional di Natalis Universitas Indonesia ke berapa itu 57 modul. Nah, ini ada modulnya, bisa di searching. Ini sudah saya siapkan, bisa diambil di Google Drive-nya, nanti bisa dibaca sebagai referensi. Selanjutnya latihan kalimat, ini ada latihan. Silahkan nanti teman-teman silahkan dibaca, didiskusikan dengan temannya, silahkan membuat kelompok sendiri, mana yang nyaman dengan kalian, yang pro mana dibuat tugas. Setelah itu minggu depan kita akan bahas terkait latihan kalimat yang sudah diajarkan pada hari ini. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Karena di dalam bertanya itu ada orang yang kebingungan, ketika ada orang yang kebingungan perlu diarahkan gitu ya. Silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan terkait kalimat efektif? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Silahkan bertanya. Pak, untuk Atas nama tugasnya, siapa namanya? ya, atas nama Nabila Faradika, Pak. Oke, Mbak Nabila, baik, silahkan. Untuk tugas latihan kalimatnya, boleh minta tolong dijelaskan kembali, Pak. Masih kurang paham. Oh, ini tugas latihan kalimat. Bagi yang menitip sepeda motor harus dikunci. Nah, mengapa kok harus ada yang bagi? Nah, contoh nih, saya berikan contoh ya. Bagi yang menitip sepeda motor harus dikunci. Seharusnya lebih efektif seperti ini. Menitip sepeda motor harus dikunci. Itu lebih efektif daripada diberikan kata bagi yang. Nah, atau bisa juga sepeda motor yang dititipkan dikunci. Itu. Jadi bagaimana teman-teman harus bisa memberikan sebuah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Nah, ketika kalian bisa mengerjakan ini, maka itu adalah sebagai tolok ukur dalam mata kuliah ini. Tolok ukurnya seperti apa? Nah, jika nanti ada yang bingung silahkan nanti ditanyakan melalui WhatsApp yang sudah ada di dalam WhatsApp tersebut. Nanti silahkan
digunakan untuk diskusi ketika ada permasalahan terkait bahasa Indonesia. Dan nanti juga bisa jadi saya akan memberikan sebuah permasalahan yang perlu didiskusikan di grup WhatsApp tersebut. Seperti itu teman-teman. Saya kira cukup untuk hari ini. Untuk absensinya Mbak Bila, tolong diabsensi melalui link, silahkan diisi sesuai dengan sesuai dengan kejujurannya. Seperti itu. Nggih, Bapak. Nanti pertanyaan bisa di WhatsApp. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.